Terus kita lihat juga ada Lautaro Martinez dengan Lukaku, CLBK. CLBK tuh biasanya nggak berhasil, tapi kali ini dalam sepak bola CLBK-nya berhasil. Terutama si pemain barunya siapa tadi? Kwica. Ya, Kwica itu sangat mengejutkan, Karena sebelum dia ke Napoli, dia di Rubin Kazan itu nggak terlalu terlalu istimewa, nggak dilihat. Tim promosinya nggak kayak musim-musim sebelumnya sih. Agak lemah nih kayaknya ya. Agak lemah? Iya. Nggak ada yang mengejutkan menurut gua. Roma pun tampil melawan Juventus sulit lah untuk bisa menang. Jadi hasil seri Roma tuh buat Juventus tuh kemenangan besar buat Roma. Wih, sembarangan loh. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kehidupan kenyataannya bisa saja berbeda, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini akan menyikapi bagaimana hasil-hasil pertandingan Serie A Liga Italia. Semangat gua. Juara kedua menang, sempurna, dan tentunya sempurna karena kehadiran Hadi Gunawan dan juga Di Widiat Moko atau Wiwit. Wit, sehat Wit? Sehat. Seri satu-satu ya? Iya, maaf ya. Itu agak nggak sehat dikit, Ya, kita lihat dulu bagaimana hasil pertandingan ini. Napoli ya, Capolista menang 2 kali, skornya besar, dan gol diciptakan oleh Kvaratskhelia. Nah, gimana ini? Kvaratskhelia. KV itu KW ya? Kalau Slav tuh pasti begitu. Yes. Ya menurut gua mungkin pemain asal Georgia ini memang bisa dibilang boleh lah untuk bisa menggantikan peran isunya sebagai winger yang hilang mungkin dari Napoli. Setidaknya 2 gol yang diciptakan kemarin luar biasa, dan ini membuktikan bahwa dia bukan pemain kacang-kacang lah. Ya nggak, bukan pemain kaleng-kaleng. Sehingganya dia bisa langsung membuktikan bahwa tampil di Serie A bukan sesuatu yang sulit buat dia, karena bisa langsung membuktikan dia mencetak 2 gol. Tapi jujur, ini masih terlalu dini lah untuk bisa membicarakan dia bahwa dia akan terus bisa melaju. Biar bagaimanapun dia harus bisa beradaptasi. Karena pemain belakang belum paham banget ini mereka pemain ini untuk bisa tampil di Serie A. Tapi kalau jika sudah dihafali semua gerak-geraknya, belum tentu dia bisa seleluasa mungkin bisa menjadi goal getter di Napoli. Gimana Wid? Ya, tapi sebelumnya kita sempat bahas ya. Kita bertiga bahas Napoli hancur-hancuran, ternyata enggak ya? Kita perkirakan bakalan hancur karena kan Insigne pergi, Mertens pergi. Tapi dengan munculnya Kvaratskhelia ini kita jadi sadar yang dilakukan Napoli gitu. Mungkin mereka memang berani melepas Insigne, Mertens karena mereka tahu punya gacoan ini. Ya, dan 2 pertandingan 3 gol. Dia ngalahin Milan KW ya? Ya, Milan KW, Monza, 4-0. Tetangga. 4-0. Dan ini menjadi satu pertandingan dengan hasil yang sangat besar, 4-0. Terus kita lihat juga ada Lautaro Martinez dengan Lukaku, CLBK. CLBK tuh biasanya nggak berhasil, tapi kali ini dalam sepak bola CLBK-nya berhasil. Kalau gue ngelihat ya, jujur ya nih Wit ya, keberhasilan duet ini karena bagaimana sikap dari Lukaku yang tidak terlalu egois. Dia berani atau bukan hanya berani, mau memberikan layanan walaupun dia sendiri sebagai goal getter. Berdua sebagai duet loh. Martinez pemain asal Argentina ini dan Lukaku ini dia duet sebagai striker. Tapi gue lihat bagaimana si Martinez bisa mencetak gol itu hasil dari layanan atau servis dari Lukaku yang tidak terlalu egois untuk bisa menciptakan gol sendiri. Ini membuktikan bahwa mereka bisa untuk lebih sehati lagi. Mungkin karena memang dia pernah berduet sebelumnya ya. Jadi bukan sesuatu yang baru untuk mereka saling memahami. Ini sesuatu yang akan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya buat tim di Serie A nanti, kalau menurut gua. Iya, karena kan ini duet yang sebetulnya udah main bareng di Inter Milan itu tahun 2019-2020. Tapi musim pertama tuh nggak jalan, Tio. Walaupun mereka berdua sama-sama mereka lari lah, kalau jalan nggak gol-gol, jalan. Maksudnya kerja sama mereka, chemistry-nya kan dapat mereka. Karena sangat jarang Lautaro memberikan assist kepada Lukaku, atau Lukaku sebaliknya. Tapi di musim berikutnya, 2020-2021, ini tandem ini menghasilkan 11 gol di antara mereka ya. 6 kali Lautaro Martinez kasih assist ke Lukaku 5 kali. Itu paling banyak di Liga Italia di 2020-2021. Duet yang paling banyak saling memberikan assist. Nah, ini kayaknya yang mau ditiru diulangi oleh Inter Milan ya, dengan mereka mendatangkan lagi Lukaku setelah gagal 1 musim di Chelsea. Nostalgia ini yang ingin dibawa oleh Inter lagi, dan kita bisa melihat bagaimana ketika mereka kemarin menang lagi, tanda-tanda itu udah terlihat. Lukaku udah ngasih assist gitu ya ke Lautaro ya. Itu kalau dua striker kalau sudah saling mendapatkan chemistry itu sangat berbahaya loh. Karena ini bukan 1 striker, ini 2 striker. Mereka bisa melakukan sesuatu yang
luar biasa, chemistry yang berjalan dengan baik, tentu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi kalau mereka akan bertemu dengan tim-tim lainnya. Ya, di cadangan juga masih ada pasangan yang paketan B-nya, ada Korea sama Edin Dzeko. Ini sebenarnya kedalaman skuadnya Inter tajam. ngeri. Iya, luar biasa. Edin Dzeko bukan pemain sembarangan juga itu. Bekas Roma soalnya. Ingat, itu bekas Roma. Bekas Gitu ya? Roma itu. Dan di Hakan Çalhanoğlu juga nyaman ya main di lini tengah. Iya betul. Kalau Hakan kita lihat juga kan sudah dari musim kemarin sebetulnya dia bagus ya. Bekas mana tuh ya? Bekas biasa Milan. Oh, Milan. Bekas Milan. Ya. Money talk, saya pindah ke seberang. Memang bagus gitu, sudah bikin banyak assist. Ya cuma kemarin sialnya dia AC Milan yang juara, jadi dia kena bully tuh. Oh iya, dia pindah, kan? Dia pindah malah juara Iya, gitu. iya, Tapi ya penampilan Çalhanoğlu sih kayaknya kalau gue bilang sih ini meneruskan apa yang dia lakukan musim lalu sih. Secara kualitas individu lumayan lah, bagus lah gitu. Walaupun memang di paruh kedua musim barangkali agak menurun gitu ya penampilannya. Tapi secara keseluruhan sih untuk seorang gelandang serang ini fungsinya bisa dijalankan dengan baik oleh Çalhanoğlu. Keren kalau untuk gelandang sih Çalhanoğlu luar biasa di Inter. Kalau nggak ada dia mungkin agak sedikit berkurang. Nggak ada dia mungkin bukan ke-11-an, ke-10-an. Di Gunawan. Tapi gue Çalhanoğlu memiliki kapasitas yang Benar, bagus benar. lah untuk bisa menjadi jenderal lapangan tengah Inter sih. Ya, kalau kita lihat ada 3 tim, guys, yang sapu bersih atau 3 poin dalam 2 pertandingan ya. Siapa sih? Ya kan tadi dibahas Napoli, Inter, yang pasti ya satu lagi calon Scudetto ya kan. AS Roma. Gimana? Lu dulu, Wit. Iya. Biasa aja dong. Lu harus puji, ini kemenangan yang sensasional, ya enggak? Ya kemarin sih waktu gua bahas preview pertandingan pekan kedua, gue juga udah yakin kalau Roma akan menang lagi gitu ya, Cremonese. Cuman memang tempo hari gue meyakini dia akan menang lebih dari 1 gol. Cuma ternyata 1-0 lagi gitu. Ini tepat Hadi bilang 1-0 ya. Hadi bilang 1-0 Dan ya. juga AC Milan Atalanta 1-1. Jadi kalau teman-teman yang mau lihat prediksi mereka tepat, nonton nih di video ini ya. Video sebelumnya ini bukti bahwa 2 teman gue tepat dalam memberikan prediksi. Ya lanjut. Tapi ya ini 1-0, tapi kan lu sebagai Romanisti nggak masalah kan? Yang penting 3 poin. Nah, yang penting sempurna. Iya. Kalau ya menang 30 kali begitu, Juara potensi juara ada. Meskipun deg-degan, Wit. Cuma Gila. memang pasti gue ngerasain tuh kalau Romanisti ngelihat, waduh, sport jantung bener tuh kemarin tuh, karena kan ya 1-0, kemudian hampir gue ngegolin ya Cremonese kan, hampir kena tiang. Jadi ya sebaiknya jangan sering-sering lah. Tapi jangan sering-sering 1-0 Tapi kehilangan 2 pemain ya. Wijnaldum harus cedera 3 bulan. Kabar buruk Zaniolo diskolasi ya. Iya betul. Ini kita nggak tahu nih, karena kan sebetulnya itu rencana besar Roma, Zaniolo dengan Wijnaldum ya. Ini rencana besar termasuk seperti Dybala. Nah sekarang dengan ya bisa dibilang strateginya nih harus diulang lagi nih, ditata ulang lagi dengan apalagi dengan Wijnaldum ya. Kita nggak tahu apakah Roma nanti akan perlu untuk beli pemain lagi, rekrut pemain lagi, atau Mourinho bisa meracik strategi baru tanpa 3 bulan itu nggak sebentar itu. Perlu. Iya. Di lini tengah kan maksudnya. Iya betul. Tapi 27 shot on target, cuma 1 gol. Itu makanya gue bilang kemenangan Roma itu sebetulnya tidak meyakinkan. Belum meyakinkan. Ya, belum meyakinkan. Dengan materi pemain seperti itu dan katanya pelatih bagus. Bagus dong, jelas. Pelatih bagus. Bukan katanya itu bagus, bro. Menang 1-0 cuma atas lawan Cremonese. Ya. Ini menjadi satu pijakan atau juga mungkin perhatian buat Roma ya, bahwa ternyata Roma belum solid-solid banget. Tapi menang. Ya menang itu ya wajar lah, lawan tim yang maksudnya promosi. Tim promosi. Dan sekarang ada di nomor 3 paling buncit, bahaya loh. Dan Roma cuma menang 1-0, itu harus diingat ya. Dengan materi pemain yang katanya bagus, ada Dybala, ada Zaniolo, maksudnya segala macam. Tapi menurut gua dengan hanya 1-0 belum meyakinkan lah. Sebagai dibilang orang calon Scudetto, walaupun gua bilang nggak mungkin lah Scudetto. Nggak mungkin. Gila, emang lu Tuhan. Bener, bukan Tuhan. Tapi dari sekarang gua udah bilang Roma nggak bakal Scudetto. Nggak bakal Scudetto, lu setuju? Ya gue masih berpegang potensi ada. Potensi ada. Potensi dia cuman memang harus diakui mungkin ada tim yang lebih mapan daripada itu Roma. maksudnya. Inter lebih keren loh. Ya, oke. Kita lihat dulu hasil pertandingan ya. Torino, Lazio 0-0.
Inter 3-0 lawan Spezia, Napoli 4-0 lawan Monza, Empoli 0-0 menghadapi Fiorentina, Atalanta 1-1 menghadapi AC Milan, AS Roma 1-0 menghadapi Cremonese, dan Sampdoria imbang menghadapi 0-0. Juve. Nah, ini menarik. Milan tertahan lawan Atalanta. Seperti Iwit bilang, kita kan bahasnya menang Milan nih. Ternyata Iwit bilang imbang, ternyata lu benar. Bagaimana, Dik? Ya, ini mungkin pengamatan dan penerawangan Wiwit yang luar biasa ya. Dari hati. Dari hati. Soalnya dia ngeliatnya dari hati. Mungkin dia maksud gue, memang Atalanta bukan tim yang jelek-jelek kuda hitam banget lah. Kuda hitam lah untuk di Serie A. Dan maksud gue AC Milan kemarin juga penampilannya belum terlalu oke banget. Dan menurut gue hasil 1-1 sesuai dengan penerawangan Wiwit juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kebetulan. Mungkin itu memang hasil yang pantas buat AC Milan saat melewati Atalanta. Kalau menurut gue seperti itu. Lu kekurangan apa Milan? Kok nggak bisa menang lawan Atalanta? Ketinggalan dulu ya? Ketinggalan dulu. Ya memang Atalanta yang udah gue bilang ini tim yang bukan sembarangan gitu. Apalagi ini masih awal musim, lagi panas-panasnya mereka berusaha mengejar hasil gitu ya. Dan kalau menurut gue bawa pulang 1 poin dari rumahnya Atalanta itu udah bagus gitu. Gak pede banget loh. Iya, karena Atalanta dalam beberapa musim terakhir kita bisa lihat loh bersaing kok untuk lolos ke kompetisi antar klub Eropa. Bahkan kita tahu beberapa tahun lalu malah lolos ke Liga Champions kan Atalanta. Jadi ini tim yang berbahaya gitu, apalagi main di kandang Atalanta. Dan yang bisa membuat Milanisti berbesar hati barangkali adalah melihat penampilan babak kedua dari AC Milan. Mereka banyak menyerang sebelum mereka mencetak gol ya. Mereka banyak menyerang, abis mencetak gol juga punya banyak peluang. Kemudian penampilan pemain baru mereka, gacuan mereka yang sekali lagi jadi cadangan ya, si Charles De Ketelaere juga lumayan gitu. Dia hampir memberikan gol yang bisa memberikan assist yang bisa membuat gol. Harusnya menang nggak menurut lo? Harusnya menang karena itu tadi di babak kedua mereka menyerang itu yang bisa membuat Milanisti berbesar hati sih, karena nggak bertahan gitu mainnya, nggak cari 1 poin tapi berusaha menang gitu ya. Jadi kayaknya berat ya untuk mengulangi hal yang sama seperti musim lalu ya. Soalnya kalau gue lihat banyak materi yang banyak yang cedera ya, masih diganggu cedera. Giroud belum ada, Ibrahimovic belum ada. Tapi Milan memang harus hati-hati sama Inter. Ya pasti. Apalagi sama 2 kota Roma ya. Itu juga bahaya. Nah, satu lagi kita lihat Sampdoria. Ini di sana imbang 0-0 Juventus. Juventus pasti belum bisa keluar dari ketergantungan akan Angel Di Maria dan juga Pogba. Itu yang menurut gua agak di luar perkiraan gue ya. Soalnya gue pikir Juventus akan menang melawan Sampdoria saat tandang ke Luigi Ferrari ya. Ternyata Sampdoria memberikan perlawanan yang cukup baik pula ya terhadap Juventus. Ini sebuah kehilangan yang menurut gue sangat besar buat Juventus. Menurut gue sebetulnya walaupun ditahan Sampdoria 0-0, buat gue sudah Juventus harus menang. Harusnya menang. Harusnya menang. Tapi sayang, menurut gue sebuah kehilangan lah buat Juventus ditahan seri sama. Tapi setidaknya bisa membawa 1 poin ya cukup lumayan lah. Di kandang Sampdoria. Di kandang Sampdoria. Gue malah kecewa sih kalau melihat penampilan Juventus ya. Ini benar-benar Juventus kayak musim kemarin. Bahaya ya. Bahaya yang kita udah bahas juga, Allegri ya. Gue berani sebut dia pelatih dinosaurus lah. Kita lihat kemarin waktu lawan Sampdoria gitu. Di setelah pertandingan jumpa pers dia malah menyalahkan si Dusan Vlahovic, katanya kalau dapat bola lebih tenang lah. Loh ini kita bicara striker yang nyetak banyak gol loh buat Fiorentina. Ya lu yang bikin dia jadi mandul nggak kayak di Fiorentina ya si taktiknya Allegri. Tengahnya apa? Masalahnya apa menurut lu? Kalau gue bilang ini Allegri nggak punya rancangan untuk bermain berbeda daripada musim lalu, gue berani bilang begitu. Sama cara mainnya, tapi memang di musim ini Allegri mengandalkan adanya Di Maria, Pogba, itu yang diharapkan. Kalau cara mainnya sama, tapi kan Di Maria menawarkan kecepatan, eksplositas ya. Kemudian Pogba juga bertarung di lini tengah. Itu harapannya kalau menurut gua ya. Cara main nggak berubah, tapi personelnya berubah. Kehadiran Pogba dan Di Maria diharapkan bisa mengangkat Juventus, dan kita bisa lihat di pekan pertama Di Maria kayak apa mainnya. 1 gol 1 assist. Begitu Di Maria nggak ada, Pogba nggak ada, ya udah Juventus musim lalu itu. Bener-bener fotokopi musim lalu. Tengahnya McKennie, Locatelli, Rabiot. Ini sepertinya nggak punya gelandang kreatif. Tapi menurut gue sih Vlahovic masih belum beruntung aja kemarin. Karena nggak diservis. Karena nggak diservis kalau nggak ada Angel Di Maria, nggak ada Chiesa. Itu maksud gue. Ada Cuadrado sama Kostic ya. Kalau menurut gue kalau misalnya ada gelandang-gelandang yang memberikan servis bagus ke Vlahovic, menurut gue sih akan menjadi beda ya hasilnya ya. Tapi sayang kemarin seperti agak
sendirilah apa namanya servis yang diberikan kepada si Vlahovic itu nggak terlalu oke lah menurut gue. Iya, benar. Nggak terlalu istimewa. Babak pertama cuma 3 kali nyentuh Iya, bola. betul. Iya. Visi Vlahovic bahkan sama kiper pun kalah jumlah sentuhan bolanya. Tapi emang kehilangan si Angel Di Maria agak iya, terasa. sangat sih menurut terasa. Betul, lo lihat ini minim kreativitas ya Juventus Iya, iya. dan tidak banyak perubahan dilakukan oleh sang pelatih. Betul. Jadi betul. dari sisi strategi. Ya, kalau kita lihat dia memasukkan Rovella, Miretti ya, pemain muda. Ya pemain-pemain muda itu yang banyak menembak waktu itu. Tapi diganti menit 85 gitu. Itu yang gue bilang Allegri ini bukan pelatih yang berani mengambil resiko gitu. Dia sebetulnya kan ngelihat Locatelli mainnya jelek, Rabiot mainnya jelek, apalagi McKennie gitu. Ngoper-ngoper ke samping doang, nggak ada umpan Ya. vertikal gitu yang berusaha menservis Vlahovic yang dibilang Hadi Tapi tadi. Rabiot juga itu Fit, maksudnya Rabiot maksudnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang harus dijalankan sebagai seorang gelandang ya si Rabiot ya. Jadi kurang banget maksud gua kemarin. Gak ada gelandang kreatif ya jadinya ya. Iya, Memang iya. mereka berharap pada Angel Maria sama Chiesa ini dua sayap Betul. kreatif. Oh iya, betul. harusnya seperti Ya. itu. Tapi kan mau gimana lagi? Chiesa nggak ada, Angel Di Maria nggak ada, Pogba yang harusnya memberikan suatu Iya. pelayanan di depan nggak ada. Ya hasilnya Tapi seperti harus itu. cari jalan keluar kalau gua bilang ya. Jangan sampai nggak ada Di Maria terus nggak bisa main bola gitu Ya loh. udah nggak usah cepet-cepet lah jalan keluarnya. Santai aja Juve ya, jangan cepet-cepet lah cari jalan keluar. Oke, hasil pertandingan lainnya Napoli Monza. Ini menarik karena Napoli yang kita bertiga jujur meremehkan. Iya, iya. Jujur ya. Betul, Kita meremehkan. betul. Ternyata luar biasa. Ini penampilan dari Osimhen, terus pemain baru mereka Kuica. Kvaratskhelia. Ini juga Kuica bagus banget. Kvaratskhelia. Dan juga Kim Min Jae. Ini pemain belakang Iya, yang iya. mencetak gol juga. Betul, Lu lihat betul. bagaimana komposisi Napoli musim ini? Iya, agak mengejutkan ya karena gue pikir dengan kehilangan Insigne, Mertens ya berkurang mungkin 40-50% lah Terus Koulibaly? kekuatan. Iya betul, Koulibaly juga. Tapi ini ya mungkin tim-tim lain belum membaca permainan dari Napoli gitu ya. Dan kita harus lihat juga di pertandingan kedua kemarin kan cuma melawan Monza. Monza di pertandingan pertama juga kalah gitu ya. Ya. Dan ini tim promosi yang ya kekuatannya jelas ada di bawah tim-tim mapan di Liga Italia lah. Kita lihat nanti di pekan berikutnya ketika Napoli akan bertemu Fiorentina, apalagi main di kandang Fiorentina. Ini ujian buat Napoli. Bener nggak nih? Ya. Sahih nggak ini mereka menjadi salah satu tim kuda hitam ya untuk bisa konsisten seperti ini. Tapi memang betul bahwa terutama si pemain barunya siapa tadi? Kuica. Ya, Kuica itu Ya. sangat mengejutkan karena sebelum dia ke Napoli dia di Rubin Kazan itu nggak terlalu Nggak terlalu dilihat. istimewa, nggak dilihat. Iya, gue demi di atas kertas, gue sampai nonton pertandingan Napoli. Gue penasaran nih, nama yang gue susah sebut itu, gue lihat emang jago mainnya. Jago. Jago banget. Emang posisinya kayak Tetap Angel sama Maria. lah, maksudnya tetap sama kayak posisi Ya. saya. Cuman menurut gua mainnya tuh lebih pragmatis, lebih apa namanya? Mourinho strike. dong kalau pragmatis. Iya, maksud gua kalau pelatih mungkin Mourinho. si Kuica ini mereka lebih menusuk lah dibanding Insigne yang lebih bermain Ya. meliuk-liuk, masuk semua segala macam. Ini Yes. lebih to the point lah kalau menurut gua si Kuica ini. Tapi hasilnya memang oke lah menurut gua Ya. dengan pemain baru di Napoli ini. Betul. Osimhen sama kanannya Living Lozano ya. Iya. Wah, itu emang Sebetulnya yang cukup agak salah. gua khawatirin itu kehilangan Koulibaly-nya sebetulnya. Ya, di belakang. Ternyata ya mungkin kena lawannya juga belum terlalu berat-berat banget, jadi masih bisa lah dihadapi sama Napoli. Kita belum tahu nanti kalau lawan tim-tim berat Napoli. Tuh, tapi dia justru penggantinya pemain Korea ya, gue bingung. Kim Min Jae, bagus loh. Pasangan sama Rahmani ya, itu bagus banget. Oke, kita ke Inter ya. Kalau lihat pertandingan Inter Milan ini, gue rasa Inter salah satu kandidat kuat. Mainnya rapi Iya, banget. iya. Lautaro Martinez sama Lukaku Iya. main bagus, dan di tengahnya tadi kita sudah bahas ya. Iya. Siapa namanya? Brozovic, kemudian Barella. Hakan, sama si Barella. Iya. Bagus banget. Iya, memang ini tim kalau gue bilang sih udah jadi dari musim kemarin. Musim kemarin juga salah satu tim yang mainnya paling bagus di Liga Italia. Tapi nggak juara, bro. Kata lu bagus, tapi nggak Gua juara. harus akuin AC Milan kalah mainnya. Kualitas mainnya ya. Iya, iya. Ngalirnya bola, saling pengertian di antara pemain itu masih kalah gitu. Cuma ya mungkin memang kesalahan dari Inter, mereka juga mengejar Liga Champions Iya. ya. Mereka sampai ke babak-babak inilah setelah fase knockout gitu. Jadi mungkin itu yang banyak mempengaruhi. Karena kan goyangnya Inter tuh di bulan Februari Maret ketika mereka ngelawan Liverpool dan segala macam gitu ya. Iya. Mulai turun tuh mereka. Tapi secara keseluruhan, secara dari segi permainan itu kalau gue bilang Inter sih udah Jadi. hampir jadi gitu. Mungkin Iya. udah 90% lah. Dan sekarang musim ini kita bisa lihat rapinya mereka di 2 pertandingan pertama, dan betul yang gue setuju yang Tio bilang bahwa ini adalah
salah Ya. satu kandidat. Kalau paling Roma kuat. mau juara ya harus kalahin Inter. Ya, ini paling kuat nih. Jadi kalau mau juara bukan kalian Juve tapi kalian Inter ya. Iya. Sampai Jorata kedua. Karena memang perubahannya belum terlalu banyak ya Inter, dan bagaimanapun dia sekarang ada di posisi yang sangat bagus di klasmen ya. Ya. Berduel dengan Napoli lah, bersaing di papan atas. Dan jangan dilupakan juga memang mereka terbantu dengan duet mereka di depan yang sudah sangat sehati. Chemistry mereka sudah berjalan karena memang sudah sebutkan tadi Wiwit bagaimana chemistry mereka berjalan sudah 2019 itu bukan suatu waktu yang pendek ya untuk membentuk satu karakter yang sangat baik di antara mereka berdua, khususnya di lini depan ini benar-benar sangat terjadi, dan mereka juga terbantu di lini tengah seperti Calhanoglu yang bisa memberikan satu asis atau pelayanan yang istimewa buat dua striker ini, tambah mereka bermain semakin padu dan tidak saling egois, itu yang membuat mereka sangat istimewa buat gua ya, seperti itu. Oke, kalau kita ke Roma, sebelum kita ke pertandingan lainnya, ini 8 Ron Pico penuh. Ini pertandingan menghadapi Cremonese aja, tapi penuh, bukan menghadapi big match ya atau Grande Partita. Ekspektasi tinggi, hanya 1 gol. Masalahnya apa menurut lo dari Roma? Peluang sih banyak ya. Kalau kita ngeliat pertandingan tuh peluang banyak banget. Dybala, semua bola kayaknya ke Dybala deh. Ya. Nah ini Dybala hati-hati nih, karena kalau ngelihat cara mainnya seperti itu, jangan-jangan nanti Kebaca. tim lawan udah Dybala tempel aja 2 orang yang gede-gede gitu, udah bisa mati gitu. Nah mungkin Dybala ini kalau menurut gua masih belum dieksplor maksimal sih sama Roma. Kita tahulah kualitas Dybala. Betul dia bagus banget jadi pemain nomor 10 di belakangnya Tammy Abraham gitu ya. Tapi ini pemain juga bisa jadi false nine. Ini pemain juga bisa jadi penyerang sayap gitu. Ini yang perjalanan ini yang gue pikir sih belum dieksplor bener untuk Dybala, karena ya kalau melihat penampilan nggak mengecewakan sih. Sebagai pemain yang diharapkan menjadi penghubung antara lini tengah dan depan, jalan nih 2 pertandingan ini jalan. Dybala banyak dapat bola, Dybala banyak berusaha menembak gitu ya, berusaha memberikan bola ke depan. Cuma dia perannya masih bisa dieksplor lagi kalau menurut gua. Dan siapa tahu dengan menempatkan dia di posisi yang berbeda, ada permainan Roma lebih susah dibaca oleh tim lawan. Ya bisa dilihat berarti memang belum istimewa. Enggak benar. Ini masalah bukan masalah gimana-gimana ya. Hanya menang 1-0 melawan Cremonese berarti memang belum istimewa permainan Roma ini. Apakah nanti akan istimewa juga belum yakin ya. Akan bisa istimewa. Berarti lawan Juve menang 5-0. Oh, menang 5-0. Di PlayStation 2. Enggak, maksud gua dengan hanya menang 1-0 ini menunjukkan bahwa Roma memang belum istimewa, dan gua belum tahu nih akan jadi istimewa atau enggak di bawah Jose Mourinho. Karena dengan materi pemain Tammy Abraham di depan, ada Dybala semua segala macam, hanya menang dengan skor yang masalah. Ini suatu masalah banget. Harus sampai lagi Cremonese juga bukan tanpa perlawanan loh kemarin. Iya. Ngeri. Sering kali membuat satu gerakan-gerakan atau peluang-peluang yang cukup bagus ke gawang Roma. Ini menandakan bahwa memang harus ada satu perbaikan tersendiri dan perhatian sendiri pelatih Jose Mourinho. Jadi menurut gue sekali lagi belum istimewa. Seperti itu. Belum istimewa, berarti Sangat tambah belum telurnya istimewa, ya. Berarti tambah telurnya di martabaknya istimewa. Terus 3 tim 6 poin, Roma, Inter, Napoli. Dan 3 tim promosi belum dapat poin. Ini Monza, Lecce, Cremonese. Apakah ini persaingan ketat dari Serie A yang membuat mereka belum bisa setara dengan tim lama? Tim promosinya nggak kayak musim-musim sebelumnya sih. Agak lemah nih kayaknya ya. Agak lemah? Iya, apalagi Monza gitu. Itu agak di luar dugaan sih. Karena gue meyakini sebetulnya Monza punya materi yang seharusnya bisa paling nggak kalahan terus lah. Karena kan ya ada Caprari di sana, ada Matteo Pessina di sana. Terus si Berlusconi, Galliani, Stropa ini kan udah tahu sebetulnya cara meracik tim supaya sukses gitu ya. Cuman ini yang belum kita lihat sih. Cremonese juga begitu, Lecce juga begitu. Agak beda gitu kualitasnya dengan tim-tim promosi yang musim-musim sebelumnya yang di awal musim bisa papan tengah walaupun memang nanti turun, tapi ini sekarang udah langsung di papan bawah gitu. Oke, menurut lo ada yang mengejutkan nggak, Wit, sampai Jorata kedua ini dari klasmen Serie A? Dari Roma sih. Roma bisa di atas. Iya. Napoli lah. Napoli. Ya, Lo Napoli ya? Kalau Napoli kan tapi musim-musim sebelumnya udah selalu di papan atas. Selalu di papan atas. Kalau Roma ini bisa di papan bawah. bukan bawah lah, tengah. Ya kan ini step up lah. Paling enggak sebuah konsistensi pencapaian hasil sih. Menang 2 kali 1-0.
Kalau gue ngeliat Napolinya karena materi pemainnya aja bisa seperti Ya. itu ada di papan atas Ya, dan meraih hasil yang cukup bagus. Tapi kalau Quiccia-nya nggak bisa berubah, bisa dibaca cepat ya. Oh cepat, itu sangat cepat sekali dan lu tahu sendiri back Italia kan bukan back yang sembarangan mereka, Iya. back yang sangat keras, kuat dan pemahaman taktik bermain bertahannya kalau kata si Jose Mourinho setingkat profesor. Wih, keren. Tingkat profesor ya. Seperti itu. Oh, itu berarti apa? Profesor apa tuh yang film? Money Heist. Ya, kan? The Profesor, ya kan? Oke, kita ke Giornata ketiga. Ini banyak grande partita. Salah satunya adalah mampukah Inter menang lagi atau sapu bersih? Lawannya adalah Lazio bermain di Olimpico. Iya, ini Giornata ketiga nih waktunya AC Milan mengambil kendali nih kayaknya. Kita bahas Lazio Inter, kenapa lo nggak mau AC Milan? Iya, soalnya ini, Ya. soalnya kalau kita lihat tim-tim besar nih Ketemu. saling uji kemampuan nih, uji kapasitas nih. Lazio ketemu Inter. Ini Lazio nggak kalah loh 2 pertandingan pertama kan, 1 kali menang, sekali seri. Ya. Ya musim lalu juga kan Inter sempat kalah sekali dari Lazio. Ini tentunya sebuah ujian buat Inter. Apakah benar Inter sehebat itu, sekuat itu ya, Ya. menghadapi Lazio yang juga penuh semangat juga nih tim. Betul. Ya, walaupun memang harus kita akui materi timnya barangkali setingkat ada di bawah Inter, tapi ini Ya. main di kandang sendiri, ini adalah ujian yang berat sebetulnya buat Inter. Kalau lo lihat Lazio Inter? Kalau gue ngeliat Inter tuh adalah waktunya untuk memperbaiki larinya untuk semakin kencang. Lawannya Lazio loh. Di Di Olimpico. tetap aja. Maksud gua bukan berarti harus menang. Maksud gua setidaknya tidak kalah melawan Lazio. Karena biar bagaimanapun performa yang kita lihat kemarin di Inter Milan itu sangat luar biasa menurut gua. Ya. Walaupun main di kandang melawan Spezia menang 3-0, tapi bagaimana permainan 2 striker atau gelandang-gelandang mereka ini membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sangat siap untuk bisa meraih Scudetto. Ya, kalau lu lihat Maurizio Sarri dengan Inzaghi, bagaimana dua pelatih ini? Sebetulnya gua termasuk pelatih yang sangat mengagumi Inzaghi ya. Inzaghi. Sekarang pelatih bukan pelatih muda, tapi pelatih yang maksud gua benar-benar di luar munculnya tuh di luar pelatih-pelatih sekaliber dulu seperti misalkan kita ada Ranieri, mungkin Marcelo Lippi, Fabio Capello. Tadi ada pelatih-pelatih dari generasi di bawah mereka dan memiliki kapasitas yang sangat bagus. Menurut gue seperti itu. Jadi ya Kalau lu- oke lah. Inzaghi oke. Menurut lo head to head dengan Maurizio Sarri? Bagus ini, karena ini 2 pelatih yang sama-sama nyerang kan. Yes. Dulu Sarri pernah pegang Napoli jadi tim dengan permainan terbaik waktu itu di tangan Sarri. Kemudian Inzaghi juga kita 2 musim ini lawan Inter, dia targetnya 100 gol loh musim ini loh, si Inzaghi ya. Jadi kita bisa mengharapkan sebuah pertandingan yang terbuka, yang menghibur. Dan ini mudah-mudahan keluar semua kemampuannya nih. Lazio dengan si Immobile, Inter dengan tadi Lukaku dan Lautaro yang kita bahas. Seru Bayangan kalau misalnya mereka nyerang habis-habisan, bisa-bisa skornya 3-4 gitu ya. Iya. Seru nih. 3-2 gitu. Semoga deh kalah salah satu lah. Biar seru. Oke, kita lihat. Kalau lu prediksinya Lazio Inter? Inter. Lo? Seri skor gede. Terus skor gede. 2-2 gitu, 2-2. Oh, ya. Pokoknya banyak gol ya. Jangan 0-0 ya. Kalau gua Inter. Gua main Inter. Oke, kita ke Juve. AS Roma. Lu jangan tanya gua AS pegang Roma siapa gua. ya. AS Roma. Ntar gua tadi dulu Adi. Juve, Inter. Ini sebetulnya buat gua ya, waktunya Roma untuk bisa menunjukkan dirinya bahwa Iya. dia adalah tim besar. Betul. Oke. Tim besar, bukan hanya Ya. bisa mampu melawan Cremonese. Ini harus bisa membuktikan kalau dia adalah tim besar, dia harus bisa menang melawan Juventus di kandang Juventus. Tapi menurut gua sulit. Kenapa? Kan Juve banyak pemain yang cedera. Memang cedera, tapi secara tim Juve tetap sebuah tim yang sudah jadi menurut gua. Jadi buat gua Roma Juventus seri lah. Oh, seri. Tumben lu masih kasih 1 Roma. Ya, 1-2. Lu mulai dicintai sama Romanisti nih. Padahal Hadi dibenci Romanisti. Ya, lo gimana? Ya gue bilang ini kesempatan Roma kalau melihat Juventus penampilannya seperti itu menghadapi Sampdoria ya. Ini kesempatan Roma sebetulnya. Mereka punya kecepatan, mereka tenaganya besar nih. Roma nih banyak pemain mudanya gitu ya. Ini kesempatan sebetulnya untuk menyulitkan Juventus. Dan gue berharap sih sebetulnya Juventus kalah biar krisis gitu. Soalnya kenapa? Gue pengen Allegri ditendang itu. Gue nggak rela Juventus ngelihat Juventus kayak begitu tuh. Ya harusnya pelatihnya lebih bagus daripada Allegri. Iya betul, ada momen-momen di mana Allegri bagus gitu ya. Dia bisa membawa timnya menang. Kayak di pekan pertama lah lawan Sassuolo, Juventus menang 3-0. Tapi ada lebih banyak momen di mana dia clueless gitu.
Iya, iya. Ya kayak kemarin pergantian pemain baru menit 85. Ngapain? Padahal udah 85 menit itu pemain ini main jelek si Locatelli ini. Dia bingung kali ya. Nah, Dia harus gimana gue lagi nih? pengen, ya gue yakin Juventus ini juga nggak sedikit kok Banyak, yang teman-teman gue Juventus juga mengharapkan pengen Allegri dipecat. out tuh banyak gitu. Dan gue mau secepatnya gitu. Dan Roma nih tanggung jawabnya Roma untuk membuat itu ya. Ya, Ya mudah-mudahan Roma menang deh. Iya. Lo Roma menang. Dybala nyetak gol. Oh iya, di mana cetak gol di Turin. Biarin, malu-malu dah. Aduh, indah banget tuh hidupnya tuh ya. Kalau gua seri, karena memang ngalahin Juve di kandang tuh sesuatu Ya, yang berat sulit. ya, berat ya. Seri aja udah bagus banget, tapi kalau Dybala cetak gol luar biasa. Oke, berikutnya AC Milan Bolonya. Nah ini, Wiwit dulu yang jawab nih. Ya AC udah Milan jelas Bolonya. lah, makanya gue bilang Bolonya? Ya, Oh iya, gimana? ini waktunya AC Milan maksudnya bergabung lagi dengan puncak klasemen. Karena kan apa namanya teorinya Napoli, Roma, Inter kehilangan poin nih. Nah, Entah menang, entah seri gitu. Iya. Milan menang, jadi naik lagi. sama lagi Iya, poinnya. iya, iya. Nah, Lu tertawa di atas penderitaan orang lain. harusnya sih menang nih lawan Bolonya. Tapi nih. Bolonya juga lumayan ya. Iya, lumayan. Lumayan menyulitkan lah kadang-kadang. Iya, ini tim yang juga bisa apa namanya serangan baliknya berbahaya. Ini kalau Milan megang inisiatif memang ini sih memang berbahaya buat meladeni serangan balik dari Bolonya. Tapi gue yakin sih bisa nih menang lagi. Menang lagi Milan. Iya. Di Milan. Lawan Kalau Bolonya. ngelihat Milan lawan Atalanta kemarin kan 1-1 nih, Ya. tapi sebetulnya secara permainan gue tidak melihat Milan tuh sebagai tim juara sebetulnya kemarin. Masih agak belum meyakinkan lah. Walaupun bermain di kandang melawan Bolonya, Kayaknya dia nggak kompak sama kita. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja udah. Terserah dia lah pokoknya lah. soalnya gue ngeliat Milan tuh walaupun apa namanya kemarin itu nggak terlalu oke lah buat gue melawan Atalanta. Jadi kalau buat gue sih besok nih ya menang tipis 1-0 aja lah Bolonya. Hah, Bolonya? Gila nih. Catat ya. Ini udah Milan. Ini udah. Gua seri kalau gua. Kalau gua seri karena Milan masih belum punya Giro, masih belum punya Ibrahimovic, ini belum setajam biasanya. Kemarin Benacer cetak gol kan? Benacer kan? Benacer. Nah, pemain tengah. Oke. Fiorentina Napoli, guys. Nah, Fiorentina Napoli. Kalau ngelihat permainan tren yang dimiliki sama Kuica ya, seharusnya Napoli bisa lah. Napoli Bisa lagi ya? mencetak poin di sini. Maksud gua poin 1. 1 poin doang. 1 poin. Ya. Walaupun apa namanya menang dengan 4-0 tapi menurut gua belum terlalu oke lah. Oke. Saatnya bisa membuktikan melawan Fiorentina di kandangnya Artemio Franchi ini, Ya. karena stadionnya Fiorentina. Bisa nggak mereka atau Napoli ini benar-benar membuktikan bahwa mereka bisa menang melawan tim yang lebih tinggi? Nah, menurut gua belum lah. Setuju gua. Ini Sering menarik itu. nih kata Hadi. Nah. Napoli diuji benar-benar lawan Fiorentina. Iya, benar. Karena ya 2 pertandingan pertama lawan Hellas Verona, Monza, di atas kertas memang mereka di bawahnya Napoli kekuatannya. Tapi sekarang Fiorentina jelas ada di atas Verona dan Monza dong ini Yes. kualitasnya. Ini tim yang bisa memberikan ujian buat Napoli dan ya jangan sempurna lagi lah musim pekan depan. Jangan ada yang masih sempurna gitu. Tapi Roma ya jadinya ya. Iya. Masih ada 3 tim loh. Roma berarti dong sendirian. Inter, Roma. Salah Jangan-jangan Roma duduk manis sendirian di atas, tapi Juve bagus, Bro. Tapi gue Iya. setuju sama Adi. Mungkin seri nih antara Fiorentina dan Napoli. Seri ya? Nah, Fiorentina Napoli, gua tetap Napoli gua. Kalau lihat, gua kemarin tuh bener-bener nonton Napoli gua. Iya. Takutnya ditanya sama kalian kan tentang pemain yang baru itu, gua sampai lihat bagus mainnya. Gila loh mainnya bagus-bagus. Jadi memang tim ini udah hampir jadi seperti Inter ya. Jadi cuma merubah 2-3 pemain, tapi seperti Hadi bilang, di belakang itu yang gua kagum. Iya. Kylian Koulibaly nggak ngaruh. Masih iya. oke dia. Tapi kan lawannya belum bagus. Nah, sekarang lawannya Fiorentina nih. Hmm. Diuji sekarang. Ya, kalau lihat di pekan ketiga nanti, juara ketiga, adakah kejutan lagi? Kalau lu kan waktu itu bilang Milan ya, Iya, juara iya. kedua. Menurut lu siapa yang bisa mengejutkan? hasil Roma pertandingan? sih. Kalau Roma bisa menang lawan Juventus itu hasil yang mengejutkan sih. Kalau gue bilang ya. Dan gue sih ya itu tadi gue lebih memihak Roma karena gue pengen lihat Juventus kalah biar krisis gitu mereka sekalian gitu. Hancur sekalian gitu. Ya mohon maaf gitu. Iya, Biar cepat dipecat gitu si Allegri ini. Aduh, nggak kesian gitu Juventus nggak keluar potensinya Lu nih. ada masalah apa lagi? Nafsu amat apa lagi? Ya tapi memang sih Juve itu kasihan kalau pelatihnya seperti ini ya. Iya. Juve itu iya. representatif sepak bola Italia. Di, lihat dulu di. Mengejutkan apa?
Nggak ada yang mengejutkan menurut gua. Roma pun tampil melawan Juventus sulit lah untuk bisa menang. Jadi hasil seri Roma tuh buat Juventus tuh kemenangan besar buat Roma. Wih, Iya. sembarangan lo. Jadi buat gua itu seri aja sudah cukup bagus. Ya, Seperti ya, yang gua ya, bilang ya, tadi, ya. sulit lah buat Roma sih. Oke. Jadi hasil 1-1 atau seri pokoknya melawan Juventus di kandang Juventus, kemenangan besar buat Roma. Oke, amin. Gua aminkan lah yang menang ya. Bukan Bang. bukan menang, Oh, kemenangan seri. besar. Iya, seri itu kemenangan besar buat Roma. Gitu. Oke, menarik dan seru perbincangan mengenai Serie A. Semoga bapak-bapak Serie A yang menyaksikan ini terhibur ya. Dan tentunya tetap menyaksikan Di Atas Kertas setiap hari Rabu tentunya mengenai Serie A Liga Italia. Napoli, Inter, dan Roma. 3 tim yang belum terkalahkan sampai pekan kedua. Mampukah mereka melanjutkan tren positif di pekan ketiga? We will see. Kalau Roma sih pasti di hati gua. Bisa menang lawan Juve. Dybala cetak gol seperti lo ya. Coba cetak gol. Hadi, thank you. Bibit, thank you. Thank you. Yuk. Sampai ketemu lagi di Serie A berikutnya ya, Di Atas Kertas. Terima kasih telah menyaksikan Di Atas Kertas. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan Tio Nugroho Sanal. Bye.